Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 273, kosong. Para ahli dari Sekte Penyihir Langit dan Sekolah Walet Darah berdiri dengan sikap hormat di aula besar, merendahkan suara napas mereka semaksimal yang mereka bisa. Suara jarum jatuh dapat terdengar jelas di aula besar. Chen Xiaotian berdiri dan melapor, Tuan Muda, barusan, penguasa Sekte Sembilan Iblis Hu Han mengeluarkan perintah, semua murid Sekte Penyihir Langit, begitu ditemukan, mereka harus dibunuh di tempat. Oh. Reaksi Huang Xiaolong tenang saat matanya melirik Hu Seng di aula besar. Pandangan sederhana ini membuat Hu Seng menggigil sampai ke inti, wajahnya pucat pasi. Chen Xiaotian kembali ke tempatnya setelah melaporkan masalah tersebut dan aula besar itu kembali sunyi senyap. Baik Sekte Sky Magi maupun Sekte Blood Swallow sedang menunggu perintah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengetukkan jarinya pada sandaran tangan singgasana, suara ketukan tumpul bergema lembut di aula besar. Tidak diragukan lagi, Huang Xiaolong dapat mengambil alih Sekte Sembilan Iblis pada tahap ini, tetapi melakukan hal itu akan mempertaruhkan banyak nyawa Sekte Penyihir Langit dan Sekolah Blood Swallow. Jadi, bahkan jika Huang Xiaolong berhasil mengambil alih kota Iblis Hitam, ia akan mengambil alih kota Iblis Hitam yang secara keseluruhan lebih lemah. Jika musuh asing menyerang kota Iblis Hitam saat ini, akan sulit bagi kota Iblis Hitam untuk menahan invasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Huang Xiaolong terjadi. Terbatas, dia hanya bisa menunggu selama setengah bulan. Dengan kekuatan spiritual tingkat kedua Huang Xiaolong saat ini, dalam waktu setengah bulan lagi, ia akan mampu mengendalikan tetua Sekte Sembilan Iblis yang tersisa. Ketika ia berhasil melakukannya, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang Sekte Sembilan Iblis, dan menghadapi Hu Han. Hu Seng harus mati, oleh karena itu, Hu Han tidak bisa dibiarkan hidup. Hu Han juga harus mati. Adapun wakil Sekte Sembilan Iblis, Su Meimei, selama dia bersedia tunduk, Huang Xiaolong akan mengampuni dia. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berkata kepada Chen Xiaotian, simpan dia di ruang bawah tanah di bawah. Sambil menunjuk Hu Seng. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, 2 hari kemudian, potong salah satu lengannya dan kirimkan ke Hu Han. Siap, Tuan Muda. Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua memberi hormat. Tidak, jangan, kumohon padamu. Apapun yang kau inginkan, Sekte Sembilan Iblisku bisa memberimu, jangan potong lenganku. Hu Seng menjadi pucat pasi mendengar perintah Huang Xiaolong, berteriak minta ampun. Namun, dua tetua Sekte Penyihir Langit menyeret Hu Seng keluar dari aula besar, satu di setiap sisi. Hu Seng berjuang keras sambil berteriak, suaranya terdengar semakin jauh hingga tak terdengar lagi. Huang Xiaolong menoleh ke arah Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, kalian berdua, perhatikan pergerakan Sekte Sembilan Iblis, datang dan laporkan padaku segera jika ada keadaan yang tidak biasa. Baik, Tuan Muda. Huang Xiaolong memerintahkan mereka berdua untuk mengerjakan lebih banyak tugas dan kemudian menyuruh semua orang untuk mundur. Ketika dia sendirian di aula besar, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi, menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan terus berkultivasi. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Huang Xiaolong mengingatkan Chen Xiaotian untuk memotong salah satu lengan Hu Seng dan mengirimkannya ke markas besar Sekte Sembilan Iblis. Melihat lengan putranya yang terpotong diserahkan kepadanya, amarah Hu Han meluap, tetapi dia tetap tidak memerintahkan Sekte Sembilan Iblis untuk menyerang markas besar Sekte Penyihir Langit. Meskipun Hu Han tidak memerintahkan penyerangan, di beberapa area kota Iblis Hitam, para pengikut Sekte Sembilan Iblis dan Sekte Penyihir Langit terlihat saling bertentangan, berkelahi, dan saling membunuh. Ditambah dengan konflik sebelumnya antara Sekte Sembilan Iblis dengan Sekte Walet Darah, seluruh kota Iblis Hitam diselimuti kekacauan internal dan genangan darah yang mengalir. Pejalan kaki di jalan berkurang, membuat kota tampak suram dan sepi. 10 hari telah berlalu. Di aula besar markas besar Sekte Sembilan Iblis. Apakah yang kau katakan itu benar? Selain anak berambut hitam itu, tidak ada ahli lain di dalam Sekte Penyihir Langit. Hu Han duduk di singgasana, menatap ke bawah ke arah tetua Fan Hai. Fan Hai menjawab dengan hormat, benar sekali, Yang Mulia. Bawahan ini telah menyelidiki dengan jelas, tidak ada ahli lain di dalam Sekte Penyihir Langit, terlebih lagi, bawahan ini mengetahui bahwa anak itu tiba di negeri Bedlam sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun, baru saja tiba di Bedlam Lands. Sebuah cahaya tajam bersinar di mata Hu Han, apa yang kau katakan adalah, anak ini, tidak memiliki latar belakang di Bedlam Lands ini. Fan Hai mengangguk, ya, Yang Mulia. Apakah kamu sudah mencari tahu sebelum memasuki Bedlam Lands, dari kerajaan mana, dari keluarga mana anak itu berasal? Hu Han bertanya dengan serius. Kami belum menemukan informasi ini sampai sekarang, jawab Fan Hai. Hu Han mengangguk. Yang paling dikhawatirkannya adalah bocah berambut hitam itu adalah anggota kekuatan hegemonik tertentu di negeri Bedlam, tetapi sekarang, dia bisa bertindak tanpa ragu.
Mengenai dari kerajaan mana atau dari keluarga mana anak itu berasal, itu tidaklah penting. Bedlam Lands mempunyai peraturannya sendiri yang bahkan keluarga-keluarga super di 3 daratan utama tidak dapat melanggarnya sesuai keinginan mereka. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Hai mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Niat membunuh terpancar di mata dingin Huhan, perintahkan, semua tetua 9 sekte iblis harus meninggalkan tugas mereka dan berkumpul di aula besar ini. Fan Hai sangat gembira menerima instruksi ini, siap, Yang Mulia. Dia tahu bahwa Yang Mulia akhirnya akan bergerak maju ke sekte penyihir langit. Malam itu tampak sunyi dan damai, cahaya bulan terang benderang menyinari daratan yang gelap. Lebih dari selusin siluet gelap terbang keluar dari markas besar Sekte 9 Iblis, mirip dengan roh pengembara di tengah malam, menuju Sekte Penyihir Langit di tengah malam. Tak lama kemudian, belasan siluet itu tiba di tempat tujuan mereka, yaitu markas besar Sekte Penyihir Langit. Salah satu siluet memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa sosok berkedip, terpisah dari kelompok utama, menuju aula utama Sekte Penyihir Langit. Sepanjang jalan, semua pengikut Sekte Magi Langit yang mereka temui terbunuh tanpa suara, tanpa menimbulkan tanda bahaya. Satu persatu, pengikut Sekte Magi Langit tumbang, aura kematian berangsur-angsur menebal. Dalam hitungan detik, kelompok itu tiba di pintu aula besar. Pada saat ini, salah satu pria itu berbicara, Yang Mulia, kali ini Chen Xiaotian pasti tidak dapat membayangkan bahwa kita akan tiba-tiba menyerang Sekte Penyihir Langit. Pria lain terkekeh, siapa tahu, mungkin Chen Xiaotian bahkan menghabiskan malam dengan seorang wanita. Setelah itu, ketika kita menyerbu masuk, dia mungkin akan ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa memakai celananya dengan benar. Rekannya yang lain tertawa ringan. Huhan terkekeh pelan, sebelum sorot matanya berubah tajam dan dingin. Setelah itu, serahkan saja Chen Xiaotian dan kehidupan anjing pemuda berambut hitam itu kepadaku. Fan Hai, kalian berempat bawa Hu Seng keluar dari ruang bawah tanah Sekte Penyihir Langit. Baik, Yang Mulia. Fan Hao menjawab dengan hormat. Namun, pada saat yang sama, Huhan memerintahkan para tetua lainnya untuk mendobrak pintu aula besar dan semua orang bersiap untuk menyerbu masuk. Su Meimei tiba-tiba berteriak, tunggu. Huhan dan yang lainnya berhenti tiba-tiba. Su Meimei berkata, Yang Mulia, saya merasa ada yang tidak beres. Bukankah kita masuk ke markas besar Sekte Penyihir Langit dengan sangat lancar? Sepanjang perjalanan, mereka pada dasarnya tidak menemui perlawanan apapun dan orang-orang mereka dengan mudah masuk ke tengah aula besar Sekte Penyihir Langit. Huhan mengerutkan kening saat mendengar hal ini. Wakil, Anda terlalu banyak berpikir. Kali ini rencana penyerangan kami bersifat dadakan, terlebih lagi, itu adalah rahasia besar, tidak ada yang aneh jika semuanya berjalan lancar. Pada saat ini, seorang tetua dalam kelompok itu tertawa. Su Meimei tidak membantah argumen ini. Cukup, setelah kita menyerbu, pertama-tama bunuh Geng Ken, lalu bunuh tetua Sekte Penyihir Langit lainnya. Lumpuhkan tangan kiri dan kanannya, lalu lanjutkan ke tetua lainnya. Huhan memerintahkan. Juga, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segera mundur. Semua tetua Sekte 9 Iblis menjawab, ya, dengan bisikan pelan. Tanpa mengulur waktu lagi, Huhan menamparkan pintu hingga terbuka dengan satu pukulan telapak tangan, bergegas masuk ke aula besar secepat kilat. Di dalam, Huhan mengamati sekelilingnya, namun aula utama Sekte Penyihir Langit tampak kosong dan terbengkalai.